Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Oke, baik teman-teman yang saya hormati semuanya, kita lanjutkan kajian kita. Pada hari ini kita masuk topik yang sangat sentral, terutama untuk kemanusiaan, yaitu adalah kebahagiaan. Mungkin hari ini kita ngapain, apa yang kita perjuangkan, dan apa yang kita usahakan, mungkin kita lupa yang namanya bahagia itu sendiri, ya kan? Karena memang kebahagiaan itu adalah hal yang sampai dari orang dulu sampai hari ini sebenarnya manusia itu mengejar yang namanya itu bahagia. Dan kadang manusia itu tertipu sendiri dengan yang dicarinya itu. Jadi dalam konsep Islam pun juga sama kan? Ada doa yang sangat terkenal sekali, bahkan orang Jawa itu menyebutnya doa sapu jagat, yaitu kan meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan sedangkan banyak mufasir itu menafsirkan bahwa hasanah atau kebaikan maksudnya itu adalah kebahagiaan itu sendiri. Jadi kalau kita Islam atau teman-teman mungkin yang di luar Islam, jadi Islam itu punya harapan ke depan yang itu dilantunkan di dalam doa, yaitu meminta kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kebahagiaannya itu tidak hanya diinginkan di dunia saja, melainkan kebahagiaan yang itu sampai nanti kehidupan akhirat. Tapi yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, terutama anak muda, kita kan sering mengatakan apa itu kebahagiaan, ya kan? Dan kita pun juga sering mengucapkan ayo kita bahagia, jangan galau, jangan stres dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, apa itu kebahagiaan, ya kan? Mungkin kalau ada orang bertanya sama kita, Mas, kebahagiaan itu apa? Mungkin kita pun juga masih sulit untuk menjawabnya. Mungkin di antara teman-teman mungkin menjawabnya kebahagiaan itu ketika sudah lulus wisuda. Ada juga yang menjawabnya demikian. Ada yang juga mengatakan bahagia itu ketika sudah menikah dan lain sebagainya. Banyak sekali jawaban-jawaban. Coba direnungkan kembali bahwa kebahagiaan yang hakiki itu seperti apa. Jadi memang terutama juga para filosof itu pun juga mempertanyakan. Jadi mempertanyakan apakah manusia itu bisa bahagia dan bagaimana manusia itu bisa mendapatkan kebahagiaan dan sumbernya kebahagiaan itu apa. Dan sekaligus para filosof itu mempertanyakan apakah sama antara kebahagiaan, kenikmatan, dan kesenangan. Kita kan hari ini pun juga masih agak absurd kan menafsirkan kebahagiaan. Kadang yang kita pahami kebahagiaan ternyata itu pun juga bukan kebahagiaan, melainkan itu adalah kesenangan atau kenikmatan, ya kan? Jadi misalnya begini, teman-teman itu misalkan healing atau mencari hiburan di luar sana, atau bahasa hari ini itu rekreasi. Ketika sudah di suatu tempat yang indah, hatinya itu kan senang. Coba dipertanyakan ketika mendapati kesenangan itu, apakah itu membawa kebahagiaan?
Ataukah dipertanyakan lagi, apakah kesenangan yang saya alami ini apakah yang disebut kebahagiaan? Dan biasanya kita itu menggabungkan antara kebahagiaan dan kesenangan. Dan para filosof itu membedakan, beda loh antara bahagia dan senang. Karena apa? Kebahagiaan itu kondisi jiwa seseorang yang itu sifatnya tidak tergantung pada sesuatu yang lain. Kayak tadi teman-teman kan, senang itu lahir ketika teman-teman itu rekreasi, ketika teman-teman itu berduaan sama ceweknya, mungkin itu kan senang. Tapi ketika sudah tidak berduaan atau sudah tidak lagi rekreasi, artinya itu kan kesenangannya kan itu hilang, ya kan? Artinya apa? Kesenangannya itu tidak membawa kebahagiaan. Sama juga dengan kenikmatan. Kita mungkin setiap hari makan, tiba-tiba di hari itu kita itu mendapati perut kita itu lapar, ya kan? Tiba-tiba kemudian kita pesan makan, ya, ayam, opor dan lain sebagainya, kemudian kita makan, itu kan rasanya nikmat, ya kan? Karena apa? Yang mulanya kita itu lapar, itu kan seakan-akan kita tersiksa. Tapi lapar itu kita selesaikan dengan makan, itu kan nikmatnya luar biasa. Apalagi makannya itu opor, ada lele dan lain sebagainya. Tapi jangan salah loh ya, ketika kita sudah kenyang, nanti beberapa jam lagi kita itu kan lapar lagi. Artinya kelezatan itu tergantung pada sesuatu yang itu masuk ke dalam diri kita. Tapi itu sifatnya sementara. Nanti pun juga kita itu lapar lagi dan kita itu pun juga makan lagi. Artinya kalau kita ingin mendapatkan kelezatan, ya, sifatnya itu tidak langgeng. Makanya para filosof itu menegaskan, ayo kita jangan mencari kesenangan. Dan ayo kita jangan mencari kelezatan. Tapi apa yang kita cari itu adalah kebahagiaan. Ya. Jadi kebahagiaan itu kan makhluk yang abstrak, yang sebenarnya sejak Nabi Adam sampai manusia hari ini yang dikejar itu adalah kebahagiaan. Kalau teman-teman itu menafsirkan kebahagiaan kayak tadi, bahagia ketika sudah wisuda, kemudian kan ditarik lagi, ditanya lagi. Nanti dijawab lagi kebahagiaan ketika sudah punya kerja, kebahagiaan ketika sudah menikah, punya rumah dan lain sebagainya. Loh, coba kebahagiaan itu ditarik. Mana nanti kebahagiaan itu yang paling hakiki, yang itu tidak terikat ketika kita wisuda dan tidak terikat ketika kita itu menikah dan lain sebagainya. Kalau kita sibuk menunggu sesuatu yang kita miliki, kemudian kita bahagia, hidup kita akan habis untuk mencari kebahagiaan. Makanya di sini ada istilah yaitu problem kebahagiaan. Ya. Jadi kita itu memang manusia yang itu selalu mengejar sesuatu yang biasanya kita akan terbebani target, justru yang itu menimbulkan stres dan kecemasan. Ya kan, kayak tadi saya bahagia ketika saya itu punya pacar, ya, dan teman-teman itu menegaskan itu bahagia kalau kita itu sudah punya pacar. Itu kan proses untuk mendapatkan pacar itu kan macam-macam, ada yang sulit, ada yang repot, ada yang berjuang, ada yang ini dan lain sebagainya. Malah itu menjadikan kita stres dan cemas. Belum lagi nanti ketika kita itu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya kan? Sedangkan di awal kita itu sudah menegaskan, saya bahagia ketika saya itu punya cewek yang A misalkan. Tapi kok finalnya ternyata si A itu menolak kita, akhirnya kita kan tidak bahagia. Nah, di situ dijelaskan bahwa semakin orang itu mengejar kebahagiaan, justru malah membuat kita itu tidak bahagia. Kenapa kok demikian? Kebahagiaan itu bukan untuk dikejar, melainkan apa? Melainkan kita itu harus menciptakan kebahagiaan.
Karena disebutkan semakin seseorang itu mencari kebahagiaan, kebahagiaan itu malah hilang. Jadi kalau kita memakai hukum kausalitas itu kan berbeda. Jadi orang kalau mencari pasti dia menemukan sesuatu yang dicari. Tapi dalam problem mencari kebahagiaan ini malah itu berbeda. Karena apa? Mencari itu kan sifatnya ada di luar diri manusia, ya kan? Mencari pangkat, mencari profesi, mencari jabatan itu kan sesuatu yang sifatnya tidak melekat pada diri kita. Tapi sama halnya dengan kebahagiaan, kalau kita mencari, artinya kita kan keluar diri mencari sesuatu yang ada di sana, yang kita menyebut yang ada di sana itu adalah kebahagiaan, kemudian kita itu mengejarnya. Tapi malah sebaliknya, semakin kebahagiaan itu dicari, ya malah semakin kita itu tidak bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu tidak jauh dari kehidupan kita. Itu contohnya John Stuart Mill itu mengatakan semakin dicari semakin susah untuk didapatkan. Jadi biarlah kebahagiaan itu mendatangi kita, atau kita sendiri itu yang menciptakan kebahagiaan diri kita, yang itu versi diri kita sendiri, bukan versinya orang lain. Karena Stuart Mill ini menegaskan, ayo kita jangan sibuk mencari, ya, tapi apa? Kita menciptakan kebahagiaan kita. Sama halnya kan dalam agama itu, semakin orang mencari atau sibuk mencari Tuhan, ya kan, sebenarnya Tuhan itu kan tidak hilang. Tapi teman-teman kok ada yang mengatakan, kamu ngapain saya mencari Tuhan? Lu emangnya Tuhan itu di mana? Emangnya Tuhan itu hilang dari kehidupan kita, ya kan? Karena apa? Tuhan itu sejak dulu sampai hari ini itu tidak hilang dari kehidupan manusia. Kok kita seolah-olah mencari Tuhan itu kan secara tidak langsung antara dirinya yang sebagai hamba dan Tuhan yang sedang dicarinya. Artinya ada jarak antara Tuhan dan hambanya. Sedangkan Tuhan sendiri itu menegaskan, loh, aku ini itu lebih dekat daripada urat leher nadimu itu sendiri. Artinya apa? Sebenarnya kalau kita memakai bahasa sufi, yang paling dekat pada manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya Tuhan itu gak perlu dicari, karena Tuhan itu gak hilang, ya kan? Kan lucu itu, dulu saya punya temen S1 itu, dia gak mau sholat, ya. Dan waktu itu awal-awalnya saya gak tahu, dia gak mau sholat, saya ajak, dia cewek, nggak mau sholat, saya ajak, alasannya itu halangan, alasannya itu hujan dan lain sebagainya. Pertama-tama itu saya maklumi, oke, nggak apa-apa. Tiba-tiba waktu diskusi di kelas itu, ya, tiba-tiba dia mengatakan dan menegaskan bahwa dirinya itu tidak atau belum mempercayai adanya Tuhan. Dan posisinya saat itu baru sedang mencari keberadaan Tuhan. Kalau kita mengikuti teori problem mencari kebahagiaan ini, ya, bahwa Tuhan itu nggak hilang dari kehidupan kita. Kalau ada orang kok mencari Tuhan, artinya Tuhan dan dirinya itu berjarak, atau mungkin Tuhannya itu hilang dari kehidupannya. Nah, jadi rumus pertama itu bahwa kita nggak boleh sibuk mencari kebahagiaan, karena kebahagiaan itu hakikatnya ada di dalam diri kita. Itu ada cerita seorang sufi perempuan asal Basroh, namanya itu Robiah al-Adawiyah. Jadi suatu ketika itu siang-siang, Robiah itu ingin pergi ke pasar dan rumahnya itu dikunci, ya. Dia sibuk belanja, mungkin saking asiknya belanja itu pulangnya itu malam hari. Sesampai di rumahnya, Robiah itu baru sadar bahwa kuncinya itu ketinggalan di dalam rumah dan pintu rumahnya itu sudah terkunci. Otomatis yang pada malam hari itu rumahnya itu kan gelap, ya kan? Baik itu gelap di dalam rumah maupun di emper rumah. Tapi saat itu Robiah itu malah tidak mencari kunci yang itu di dalam rumah, melainkan mencari kunci yang itu ada di jalan yang ada penerangannya.
Jadi sibuk mencari kunci yang itu di pinggir-pinggir jalan. Tiba-tiba ada juga seorang sufi laki-laki namanya Hasan Al-Basri itu lewat, dan ketika melihat Robiah itu heran. Robiah kok ngapain ya, mosok sufi dolanan di pinggir jalan, kan kayak begitu. Nah ditanya, wahai Robiah, kamu ngapain? Saya sedang mencari kunci. Lah kuncimu itu di mana? Di dalam rumah, jawabnya Robiah. Lu, kuncimu itu di dalam rumah, kok kamu mencarinya di sini? Jawabnya Robiah, apa? Karena di dalam rumah saya itu gelap. Itu kan Hasan Al-Basri kan heran. Lu, kok bisa ya? Kuncinya di dalam rumah, kok mencarinya ada di pinggir jalan. Lalu Hasan Al-Basri ini mengatakan, kalau rumahmu gelap, kuncinya tidak kelihatan, ya berusaha bagaimana caranya agar rumahmu itu terang, agar rumahmu itu bercahaya. Kalau rumahmu itu sudah bercahaya, kuncinya itu akan dan bisa kamu temukan dan akan bisa membuka pintu rumahmu. Ini sebenarnya cerita ini adalah metaforis. Jadi apa? Kenapa hari ini kita itu tidak bahagia? Ya, pertama apa? Kita sibuk mencari keindahan-keindahan yang itu ada di luar diri kita. Sebagaimana tadi Robiah mencari kuncinya yang itu ada di luar rumahnya. Hari ini kan kita sama kan? Mencari bahagia kita ketika kita sudah menjadi rektor, mencari kebahagiaan ketika sudah punya cewek cantik. Artinya kan kita mencari yang ada di luar diri kita, sedangkan di dalam diri kita itu gelap. Kalau kita itu tidak bisa menemukan kebahagiaan, coba pertanyakan, apakah hati kita ini masih gelap ataukah sudah bercahaya? Kalau hati kita itu sudah bercahaya, artinya kita itu mampu menemukan yang namanya kunci, dan kunci itulah yang disebut kebahagiaan. Lalu yang menjadi pertanyaan, untuk bisa agar rumah kita itu tidak gelap dan bisa bercahaya, jalannya itu dengan apa? Ya jalannya dengan ilmu pengetahuan. Nah, jadi rumus pertama kalau kita memakai kacamatanya metafora tadi, bahwa untuk orang bisa bahagia itu jangan mencari yang di luar dirinya, tapi mencari yang ada di dalam rumahnya. Tapi kok rumahnya itu gelap, usahakan rumahnya itu bercahaya. Nah, untuk agar rumah kita itu bercahaya, yuk kita harus senantiasa mencari ilmu. Karena apa? Hakikatnya ilmu itu kan cahaya. Iya kan? Dan orang yang memiliki ilmu, karena mungkin sudah berusaha mencari ilmu, otomatis jiwanya itu bercahaya dan terang. Kalau jiwanya itu sudah bisa cahaya dan terang, artinya dia mampu menemukan kunci kebahagiaannya yang itu versi dirinya. Ya, itu ya. Jadi teman-teman, mulai hari ini mungkin jangan mencari kebahagiaan yang ada di luar diri kita, tapi apa? Gali diri kita. Temukan kebahagiaan yang itu memang sumbernya ada di dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada problem memprediksi kebahagiaan. Yang pertama itu ada habituation, yaitu adalah penyesuaian diri. Manusia itu kan makhluk yang mudah menyesuaikan diri pada lingkungan, ya kan? Mungkin dulu waktu kita SMA, kemudian kita lulus dan kita melanjutkan kuliah, kita kan menemukan sesuatu yang baru, ya kan? Teman yang baru, lingkungan yang baru, kondisi yang baru, pelajaran yang baru. Tapi kok teman-teman kok sulit untuk menyesuaikan dengan lingkungannya, ya dirinya sulit untuk bahagia. Jadi versi pertama itu kalau ingin mudah bahagia, ya, maka apa? Penyesuaikanlah dirimu pada lingkungan yang kamu tempati. Ya, dimanapun itu, baik itu di kuliah, baik itu saat kerja, baik itu saat nganggur. Ya kan, saat nganggur pun kalau kita itu tidak bisa habituation, ya kita tidak bisa menikmati pengangguran kita. Ya kalau kita tidak bisa menikmati itu, ya artinya kita tidak bisa bahagia. Dan sedangkan manusia itu adalah manusia yang mudah untuk menyesuaikan diri dimanapun dan kapanpun itu, ya kan. Dulu mungkin teman-teman ada yang asli orang Jawa, ya kan,
sekarang kuliahnya itu di luar Jawa mungkin ya. Kalau misalkan di luar Jawa sana kok kita tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan, yuk kita sulit untuk bahagia. Nah, artinya apa? Ayo kita pelan-pelan melatih diri kita agar diri kita itu mudah menyesuaikan dengan hal-hal yang baru. Ya. Nah, disitulah kita akan mudah, step lebih lanjutnya kita akan mudah untuk menemukan kebahagiaan kita. Yang kedua yaitu ada set point. Jadi kebahagiaan manusia itu bertingkat-tingkat. Kita artinya nggak boleh menyamakan kebahagiaannya anak kecil dengan kebahagiaannya orang dewasa. Dan kita pun juga tidak boleh menyamakan kebahagiaannya orang dewasa dengan kebahagiaannya orang tua. Mungkin saat kecil dulu kita itu merasa bahagia ketika kita itu punya sepatu baru untuk sekolah, ya kan? Teman-teman pastikan mengalami hal itu. Rasanya kan bahagia sekali ketika ajaran baru dan itu dibelikan sepatu yang sesuai dengan keinginan kita. Itu kan kita merasa dunia sudah tidak penting. Yang penting adalah apa yang kita miliki, yaitu sepatu itu sendiri. Iya kan? Itu waktu kita SD. Tapi nanti waktu kita kuliah, kebahagiaannya itu kan berbeda. Saat kuliah kan kita mendefinisikan bahwa kebahagiaan itu ketika saya itu punya mobil misalkan, ya kan? Itu kan berbeda dengan saat kita SD. Nanti saat kita misalkan semester, teman-teman mungkin ada yang semester 14 mungkin kan, itu kan dunia sudah nggak penting, ya kan? Punya pacar pun sudah nggak penting, punya mobil pun sudah nggak penting. Karena apa? Dia mengatakan kebahagiaan itu ketika saya itu bisa diwisuda. Karena apa? Karena dia itu sudah semester 14. Jadi set point ini menegaskan kebahagiaan sifatnya itu hierarkis dan berlevel-level, dan kita pun juga tidak boleh menyamakan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain, atau kebahagiaan anak kecil dengan kebahagiaannya orang dewasa. Karena kebahagiaan itu sifatnya set point, berbeda-beda. Ada juga kebahagiaan yang sifatnya itu pengaruh kekinian, yaitu tergantung kejiwaan kita hari ini. Ya kan, mungkin hari ini jiwa kita itu punya keinginan, kalau saya bahagia ketika saya itu makan McD. Itu kan kondisi kejiwaan ingin menikmati rasa lezatnya McD. Nanti besok lagi itu berbeda. Jiwa kita mengatakan saya bahagia ketika saya makan lele. Besok pun juga berbeda lagi. Karena apa? Kejiwaan atau psikis kita itu sifatnya berubah-ubah tergantung kondisi jiwa saat yang kita alami saat ini. Jadi teman-teman kok itu tidak bisa mengkondisikan atau mengendalikan kejiwaan, yang itu nanti yang terjadi itu nafsu. Ya, jiwa kita pengennya yang enak, terus pengen McD, terus pengen lele, terus akhirnya itu malah merusak fitrah kita sebagai manusia. Nah, nanti di beberapa momen akan kita bahas bagaimana cara mengendalikan jiwa kita agar diri kita itu bisa mampu bahagia. Ada yang kedua, ada yang keempat, namanya itu emosi. Jadi emosi ini sebenarnya kondisi kejiwaan manusia. Kadang hari ini kan kita kadang marah, bahkan itu ada sebab, bahkan ada tanpa sebab, ya kan? Kita emosi, kita marah dan lain sebagainya. Mungkin ada sesuatu yang itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kok kita tidak bisa mengendalikan amarah kita, itu malah yang terjadi merusak. Itu malah yang terjadi merugikan diri kita sendiri. Jadi yang keempat ini, untuk memprediksi agar kita itu bahagia, ayo teman-teman membaca emosi kita itu ada di mana. Dan emosi yang kita miliki ini jangan diliarkan atau jangan dibebaskan, harus kita kendalikan, tapi nggak boleh kita bunuh. Karena apa? Kalau kita membunuh emosi kita, artinya kita itu membunuh kemanusiaan kita.
biar emosi itu tetap ada di dalam diri kita, tapi tetap kita kendalikan emosi itu. Tapi kok kita tidak mampu mengendalikan emosi itu, yang terjadi apa? Yang terjadi kita itu menderita, atau yang terjadi itu kita malah rugi dengan diri kita sendiri. Coba teman-teman dicek, mungkin kita banyak mengalami suatu pengalaman sebelumnya, ya kan? Saat kita marah dan kita itu tidak mampu mengondisikan kondisi amarah kita, mungkin teman-teman ada yang membanting HP, mungkin teman-teman yang tiba-tiba langsung memutuskan tanpa pertimbangan akal yang sehat. Belakangan kan kita menyayangkan, ya kan? Atau belakangan nanti kita itu merasa rugi atau merasa kecewa. Karena apa? Kita saat marah itu tidak mampu mengendalikan emosi kita, ya kan? Bahkan di Islam pun itu kan sangat menganjurkan. Bahkan Nabi itu sangat menegaskan. Yang dulu ada sahabat bertanya, "Wahai Nabi, nasihati aku." Jadi Nabi itu jawabannya simpel. Jawabannya apa? Jangan marah, ya kan? Bahkan pun ada juga di step-step tertentu, kalau orang marah itu kan disuruh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin saat marahnya itu berdiri, coba dirubah, saat berdiri itu diganti untuk berduduk. Kalau marahnya duduk, mungkin diganti dengan tertidur. Biar apa? Kenapa kok memerintahkan demikian? Biar kita itu tidak semena-mena dan tiba-tiba memutuskan atau melakukan sesuatu yang nantinya itu merugikan diri kita, ya kan? Artinya kita harus mempertimbangkan dulu, ya kan? Dengan apa? Dengan merubah posisi kita. Mengapa kok demikian? Biar akal kita itu bisa kita optimalkan dalam kondisi marah itu. Bahkan di dalam Islam pun juga sangat menganjurkan bahwa kalau kita marah, ya kan, wajah kita kan berubah. Makanya dianjurkan untuk kita itu berwudu. Biar apa? Biar wudu yang kita basuh mungkin di wajah kita, di tangan kita, itu bisa menyiram api yang itu ada di dalam diri kita. Jadi untuk agar kita bahagia, maka kita harus mengendalikan amarah dan emosi yang kita miliki. Yang kelima ada multiple interpretation. Jadi hidup ini kompleks, hidup ini berwarna, ya. Jadi orang boleh menentukan kebahagiaan versi apa dan bagaimana, itu tergantung subjektivitasnya, ya. Tapi jangan salah, ada kebahagiaan yang sifatnya sementara, ada kebahagiaan yang sifatnya itu langgeng. Tapi di sini, ya, di multitafsir ini kita nggak boleh tertipu untuk menafsirkan kebahagiaan. Seperti halnya tadi, kita menganggap kesenangan dan kelezatan itu sebagai kebahagiaan, ternyata tidak. Contoh teman-teman, misalkan, ya, itu berduaan di hotel sama ceweknya, ya, mungkin mohon maaf melakukan hubungan yang itu tidak sesuai dengan prinsip agama, itu kan rasanya nikmat, rasanya pun juga lezat. Tapi kan menjadi pertanyaan, apakah kelezatan berhubungan intim dengan ceweknya itu membawa kebahagiaan? Itu kan pasti tidak. Mungkin awalnya kita itu mungkin merasakan kenikmatan itu, tapi belakangan kita pasti akan merasakan ada kerugian. Apalagi yang perempuan sampai hamil dan lain sebagainya. Ini bagi perempuan sangat hati-hati dalam dunia hal yang demikian itu, ya kan? Mungkin pertama kan kita menikmati, belakangan kita itu malah menyayangkan kenapa kok melakukan itu. Artinya apa? Kelezatan itu belum tentu membawa kebahagiaan seseorang. Sedangkan hidup ini kompleks, hidup ini multitafsir, tergantung bagaimana caranya orang itu membaca dunia. Banyak loh ya orang yang itu santai-santai saja, hidupnya sederhana, hidupnya pas-pasan, tapi kok dia itu menikmati hidup, dan kita bahkan menyimpulkan orangnya itu bahagia.
Sedangkan kita yang kuliah S1, S2 bahkan sampai doktor itu kok nggak merasa nggak merasa bahagia. Sedangkan orang yang tidak sarjana, mungkin mohon maaf petani, hidupnya sibuk di ladang, menanam bazem atau menanam menanam tanaman dan lain sebagainya, tapi orang ini menikmati hidupnya dan hidupnya itu bahagia. Bisa tidur di samping sawah, bisa tidur di bawah pohon pisang. Itu kan menunjukkan bahwa subjektivitasnya itu bahagia. Kenapa kok demikian? Karena tergantung bagaimana cara kita itu menafsirkan dunia ini, iya kan? Kenapa kok kita itu saat kenapa misalkan teman-teman itu diputus ceweknya, itu kan tergantung bagaimana cara kita itu membaca, ya kan? Ada yang membacanya ketika diputus, alhamdulillah, dengan diputus saya bisa melihat keindahan-keindahan cewek yang lain. Itu kan penafsiran juga. Tapi ada orang yang ketika diputus itu merasa dirinya itu gelap, ya, dunia sudah kiamat dan lain sebagainya. Akhirnya dia putus asa dan bunuh diri. Itu kan tergantung bagaimana subjek itu menafsirkan apa yang dia alami, ya kan? Jadi ada dua problem, terutama itu kebahagiaan, terutama itu problem mencari kebahagiaan yang tadi orang sibuk mencari kebahagiaan di luar dirinya. Yang kedua itu ada problem memprediksi kebahagiaan. Jadi manusia bahagia itu yang bagaimana? Apakah dengan demikian manusia itu bisa bahagia? Ataukah ketika melakukan ini manusia itu bisa bahagia? Nah, itu problem memprediksi kebahagiaan yang itu ternyata ada 5. Ada yang hierarkis, ada yang sifatnya kekinian, ada yang emosi, ada yang multitafsir. Selanjutnya ada suatu aliran yang disebut itu hedonisme. Jadi aliran ini atau kaum ini meyakini bahwa kesenangan atau kenikmatan itu merupakan tujuan hidup manusia. Jadi kita hidup sebagai manusia ini, hakikatnya yang kita cari itu adalah kesenangan dan kenikmatan, bagaimanapun itu. Jadi teman-teman kok mengejar sesuatu yang itu tidak mendatangkan kita senang dan sekaligus tidak mendatangkan jiwa kita itu nikmat, artinya yang kita cari itu sia-sia. Contoh teman-teman sudah kuliah, apalagi sudah sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kok tidak menjadikan dirinya senang atau tidak menjadikan dirinya itu mendapatkan kenikmatan, artinya itu hal yang sia-sia. Karena bagi kaum hedonisme ini, apapun yang kita lakukan itu harus membawa kita pada kesenangan. Makanya Epikuros ini menegaskan segala perbuatan yang itu mendatangkan kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan itu adalah baik. Begitu sebaliknya, kok ternyata perbuatan itu tidak mendatangkan kelezatan, baik itu kenikmatan maupun kepuasan, itu adalah sesuatu yang buruk. Jadi ukuran baik dan ukuran benar itu adalah ketika sesuatu yang itu mendatangkan kenikmatan dan kesenangan kita. Ya, makanya orang hedonisme ini mengukur kebahagiaan ini dengan sesuatu yang faktual dan empiris. Jadi bahagia ketika uang saya banyak. Nanti dengan uang ini saya bisa bersenang-senang. Nanti saya akan bahagia ketika saya itu punya mobil. Dengan mobil ini saya bisa menikmati kesenangan hidup saya, karena ada sesuatu yang itu dimilikinya, yang itu berupa barang yang nampak dan empiris, ya. Jadi yang itulah yang melahirkan kebahagiaan manusia. Jadi orang hedonisme ini simpel. Jadi kebahagiaan ketika kita itu senang, selesai. Lalu bagaimana caranya? Ya berusahalah sekuatmu ketika apa yang kamu lakukan itu mendatangkan kesenangan. Tapi kok ternyata tidak mendatangkan kesenangan, artinya
yang kita lakukan itu jelek, ya kan? Kita hari ini kan membaca orang hedonisme itu kan orangnya glamor, orangnya hura-hura dan lain sebagainya. Mungkin beberapa di antara kita mungkin ada yang salah menafsirkan hedonisme. Jadi memang hedonisme yang dicari dalam hidup ini adalah kesenangan, tapi bukan seneng-seneng. Ya, kita hidup kan seneng nggak apa-apa. Tapi kok setiap hari kok kita seneng-seneng dan kita kok melupakan kewajiban kita sebagai pengajar, melupakan kewajiban kita sebagai hamba Tuhan mungkin, yaitu artinya yang kita lakukan sebagai seneng-seneng itu kan malah merugikan diri kita sendiri. Artinya kita itu sebagai manusia boleh kita itu seneng, tapi kita nggak boleh yang namanya senang-senang atau sampai-sampai kita itu glamor, ya, tidak tahu batas dalam mengekspresikan kebahagiaan kita. Itu kan akhirnya merugikan diri kita sendiri. Sedangkan di situ Atistikus itu menegaskan memang keutamaan hidup utama itu adalah mencari kebaikan. Dan kebaikan adalah yang itu melahirkan kesenangan. Dan kesenangan sifatnya itu aktual, bukan potensial. Jadi teman-teman, bisa dikatakan bahagia ketika kebahagiaan itu hari ini dan itu bisa aktual. Kalau kok teman-teman itu mengatakan saya bahagia ketika saya nanti akan menjadi orang ini sifatnya potensial, itu tidak atau belum tentu menjadikan kita itu bahagia. Kan banyak dalam hidup kan, kita mungkin hari ini sudah berusaha dan lain sebagainya, yang kita perjuangkan itu sudah kita jalankan prosesnya dengan sebaik mungkin, dan kita merasa ketika nanti kita sudah berada di level demikian nanti kita akan bahagia. Ternyata hasilnya itu meaningless, hasilnya ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Artinya apa? Artinya itu kebahagiaan yang sifatnya potensial, yang itu belum aktual hari ini. Dan orang hedonisme itu tidak setuju dengan kebahagiaan nanti atau kapan. Jadi kebahagiaan itu harus nampak pada hari ini yang kita miliki, dan itu bisa kita nikmati sekarang. Ya, jadi sesuatu yang di masa depan mungkin kita membayangkan akan bahagia dan lain sebagainya, itu omong kosong. Jadi kebahagiaan harus sekarang dan harus hari ini, dan itu harus bisa kita nikmati, dan kita disitulah akan hidup senang. Tapi catatannya nggak boleh yang namanya seneng-seneng, ya kan? Contoh kecil teman-teman itu makan itu kan baik, tapi kok dalam satu hari itu kok makan 10 piring, itu kan menjadikan diri kita itu kan tidak baik. Walaupun hakikatnya makan itu baik, tapi kok kita berlebihan, artinya itu menjadi tidak baik. Contoh teman-teman, kalau yang cowok mungkin naksir sama cewek, ya, dikejar kemudian ditembak. Saat ditembak ini ceweknya mengatakan, "Mas, kamu itu terlalu baik," ya. Jadi istilah terlalu baik itu menandakan bahwa kita itu tidak baik. Karena apa? Kebaikan itu sifatnya itu tidak berlebihan, tidak terlalu. Kok ceweknya itu mengatakan, "Mas, kamu terlalu baik," ya sudahlah, kita berteman saja ya. Itu malah hakikatnya tidak menyanjung kita, melainkan apa? Melainkan itu menolak secara halus, tapi dengan kalimat kamu terlalu baik. Sedangkan istilah terlalu baik itu tidak baik. Kayak tadi, makan sehari itu baik, tapi kalau kita sehari makan 10 kali, artinya itu tidak baik. Karena apa? Karena terlalu baik. Nah, jadi itu ya. Jadi aliran hedonisme ini simpel. Jadi kita bisa bahagia yang itu sifatnya nampak, yang sifatnya itu faktual. Tapi kok dalam agama itu mengatakan bahwa manusia nanti akan bahagia ketika di akhirat, di surga, itu omong kosong. Jadi nggak mungkin orang hedonisme atau orang hedonisme ini tidak menyetujui dengan hal itu. Dan orang hedonisme kalau ingin bahagia di akhirat, ya kita harus bahagia dulu hari ini.
ya kan? Teman-teman pun juga demikian, kok mengatakan sudahlah hidup ini demikian saonone, sing penting melaku, susah juga nggak apa-apa, menderita pun juga nggak apa-apa, yang penting nanti di akhirat saya bahagia. Lu itu yang menjamin siapa? Tapi kok kita meminjam kaum hedonisme, yo kamu harus senang dulu hari ini, kamu atur dulu hidupmu biar kamu itu bahagia. Kalau kamu bahagia di dunia, yo mungkin insya Allah di akhirat kita pun juga bahagia. Jadi hidup di dunia menderita tapi kok minta di akhirat itu bahagia, itu kan konyol. Tapi secara logika kalau mau kita memakai hedonisme, yo kita harus bahagia dulu di dunia. Ya mungkin nanti kita di akhirat pun juga bahagia. Karena apa? Kebahagiaan di dunia artinya kita hidup dengan baik dan benar. Dan kalau hidup kita sudah baik dan benar, otomatis kita akan bahagia di akhirat. Logikanya kan begitu. Tapi orang hedonisme ini agak tidak setuju kalau ada orang agamawan yang mengatakan akan bahagia di akhirat. Tuh, akhirat kan belum tentu. Dan itu belum menjamin kita bahagia. Artinya apa? Kita fokus pada hari ini saja. Ya, lakukan apa yang kamu anggap benar, yang itu bisa mendatangkan kamu itu bahagia, fokuslah di situ. Nah, itu kaum hedonisme. Ada juga yang itu disebut jenis kebahagiaan. Jadi ada individualistic happiness, ada rational happiness, dan ada universal happiness. Jadi simpelnya bahwa kebahagiaan individual ini menganjurkan manusia itu harus mencari kebahagiaan untuk dirinya sepuas-puasnya dan mengorientasikan seluruh sikap dan perilaku untuk mencapai kebahagiaan itu. Jadi carilah kebahagiaan, carilah kebahagiaan itu. Jadi dan hidup kita harus fokus di situ. Jadi contoh kecil, kalau pengen lulus ya, yuk kita harus fokus belajar. Kalau IPK kita itu pengen bagus, yuk fokus yang namanya belajar secara terus-menerus agar IPK kita itu baik. Nah, mungkin kalau dalam kacamata individualistik ini, ketika mendapatkan IPK yang baik, disitulah kita merasa puas dan merasa bahagia. Ada juga yang namanya kebahagiaan rasional. Jadi orang bisa dikatakan bahagia ketika perilakunya, tindakannya itu sesuai dengan akal sehat. Ya, akal sehat itu kan luar biasa. Kalau teman-teman itu membaca tradisi orang Yunani, itu kan ada yang namanya ide bawaan. Jadi manusia sejak lahir itu sudah dianugerahi oleh Allah yang disebut itu akal atau rasio. Dan dengan rasio ini manusia itu mampu memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang benar. Bahkan itu tanpa tuntunan wahyu, ya kan? Kita mungkin hari ini tanpa tuntunan wahyu itu kan bisa mengatakan bahwa kalau orang merampok itu pasti jelek. Bahkan kalau kita sendiri itu mencuri, kita kan masih mengatakan mencuri ini jelek, kecuali orangnya yang akalnya itu sudah tidak normal, ya kan? Walaupun kita sendiri itu yang mencuri, tapi kan akal kita masih mengatakan bahwa mencuri ini adalah jelek. Nah, artinya apa? Agar kita itu bisa bahagia, yo lakukanlah tindakan ya yang itu sesuai dengan akal sehat kita. Karena apa? Akal sehat kita ini sudah mampu memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang benar tanpa kita itu sibuk membuka buku. Ya, kalau kita tahu bahwa mencuri itu jelek, yo jangan kita mencuri. Dan kalau kita tahu bahwa pacaran saat kuliah itu jelek, yo kita jangan pacaran. Itu kan yang menentukan akal kita. Nah, kalau kita itu sudah bisa hidup sesuai dengan akal pikiran kita yang sehat ya, dan perilaku kita itu relevan dengan apa yang menjadi ideal hidup kita atau yang ada di akal kita, maka kita akan bahagia.
Jadi kebahagiaan itu sesuai dengan akal pikiran kita yang sehat. Yang ketiga yaitu ada kebahagiaan yang sifatnya itu universal. Ini sebenarnya ingin membantah kebahagiaan yang sifatnya itu individualistik ya. Jadi orang yang bahagia, yang itu dinikmati dirinya sendiri, itu jauh lebih bahagia ketika kebahagiaannya itu pun juga dinikmati oleh orang lain. Ya kan? Jadi di sini menegaskan bahwa kebahagiaan itu jangan berhenti pada diri kita, melainkan pun juga harus dinikmati oleh orang lain. Ya kan? Jadi teman-teman kok misalkan orangnya pinter, orangnya cerdas, punya ilmu banyak, tapi ilmunya ini tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Mungkin dirinya itu dengan kecerdasannya itu sudah pinter, tapi kebahagiaannya itu akan universal, dan kita semakin menikmati adanya kebahagiaan yang kita rasakan ketika ketika ilmu kita ini bisa kita bisa kita amalkan kepada orang lain, ya kan? Dan kita akan semakin tambah berbahagia. Tapi kok kita setiap hari ilmu kita semakin bermanfaat ya, dan ilmu kita itu bisa dinikmati oleh banyak orang, artinya di situ akan semakin kebahagiaan kita itu semakin bertambah, ya kan? Contoh teman-teman ketika menulis buku, ya kan? Kalau bukunya ini kok bestseller dan dibaca mungkin seluruh warga Indonesia, itu kan rasanya kebahagiaannya itu kan tidak ada harganya kan. Kita tidak bisa membayangkan suatu ketika teman-teman nulis buku mungkin 5 tahun selesai, kemudian dicetak dan seluruh warga Indonesia itu membacanya. Itu kan kebahagiaan yang sifatnya universal. Tapi kok kita menulis buku ya, dan bukunya ini selesai kita cetak dan kita baca sendiri, mungkin kita bahagia, tapi kebahagiaannya itu berhenti pada diri kita sendiri. Makanya universal happiness ini, kebahagiaan, kenikmatan, mungkin juga kesenangan itu tidak boleh berhenti pada diri kita. Itu pun juga harus keluar dalam diri kita dan mampu untuk dirasakan oleh orang lain. Seperti halnya yang saya katakan tadi, kebahagiaan satu orang itu jauh lebih bahagia ketika dirasakan bersama-sama. Contoh kecil teman-teman, ketika saat kuliah itu kan jauh dari orang tua, iya kan? Walaupun di luar sana teman-teman kan punya banyak teman, tapi kebahagiaan sama teman-teman itu tidak sebanding ketika kita itu bahagia saat kita itu ada atau berkumpul dengan keluarga, ya kan? Kita kan saat di luar merasa sendiri, merasa hidup sendiri, ya kan? Walaupun teman kita itu banyak, komunitas kita itu banyak, dan teman-teman di luar sana kan banyak, tapi kita merasa hidup sendiri di luar rumah, ya kan? Tapi kita bisa bahagia, tapi kita pun mungkin merasakan itu kebahagiaan yang sifatnya individualistik. Tapi kok saat kita pulang ke rumah itu kan merasa bersama, merasa kumpul dengan keluarga, itu kan kebahagiaannya tidak sebanding ketika kita itu hidup di luar rumah, ya kan? Walaupun teman-teman kita itu banyak. Nah itu, jadi ada 3 jenis kebahagiaan. Ada kebahagiaan individual, kebahagiaan yang sifatnya itu harus sesuai akal sehat, dan yang ketiga itu kebahagiaan tidak hanya berhenti pada individu, melainkan sifatnya itu harus kolektif. Ada juga aliran yang namanya itu utilitarianisme. Jadi ada prinsip gratis happiness principle. Jadi prinsip kebahagiaan terbesar ini yang menjadi kajian khusus bagi aliran utilitarianisme. Jadi kebahagiaan terbesar itu mencapainya itu bagaimana? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Yang pertama apa? Manusia dalam hidupnya kok dirinya itu berguna dan bermanfaat, itu akan melahirkan kebahagiaan. Itu rumus pertama. Jadi semakin orang itu berguna untuk orang lain, maka dirinya itu akan semakin bahagia. Nah, dilanjutkan oleh Betham,
memandang bahwa kebaikan dan kenikmatan itu adalah sesuatu yang sesuai fitrah dasar manusia. Jadi sesuatu yang itu tidak sesuai dengan sifat dasar manusia itu adalah penderitaan dan itu adalah bernilai buruk. Contoh kecil kayak tadi ya, kayak misalkan teman-teman kan, misalkan yang dirinya sebagai cowok ya, itu kok suka sama cowok, itu kan tidak mendatangkan kebahagiaan, melainkan mendatangkan penderitaan, iya kan? Nah, artinya apa? Kebaikan dan kenikmatan itu ketika yang kita lakukan itu sesuai dengan fitrah dasar manusia. Contoh fitrah dasar manusia itu apa? Yo, kita punya fitrah untuk bertahan hidup ya. Bagaimana caranya untuk bertahan hidup? Diantaranya yaitu dengan makan, biar kita itu punya kekuatan. Tapi kok teman-teman dalam hidupnya misalkan nggak mau makan, atau setiap hari, atau puasa dalam 1 minggu dor, itu kan keluar dari fitrah kita sebagai manusia. Artinya itu tidak membawa kebahagiaan. Nah, jadi rumus pertama bahwa untuk agar kita bahagia, lakukan yang baik yang itu berguna, ya kan? Kenapa kok disuruh melakukan yang baik? Karena itu sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Jadi sesuatu yang itu keluar dari hakikat kemanusiaan kita itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Nanti kan Al-Ghazali itu kan punya konsep yang luar biasa, ya kan, tentang fitrah manusia. Manusia itu kan punya 3 jiwa. Ada jiwa nafsu, ada jiwa tumbuhan, ada jiwa setan, ya kan? Ada juga jiwa manusia. Tapi kok kita hidup ya, walaupun secara jasad, secara jisim kita itu gambarannya manusia, tapi kok jiwa kita itu jiwa hewan atau jiwa tumbuhan, lebih-lebih kok jiwa setan. Artinya kita itu tidak bisa menjadi manusia yang itu sesuai dengan fitrahnya. Karena apa? Karena jiwa kita itu tidak sesuai dengan kemanusiaan kita. Mungkin dalam hidup kita isinya hanya makan, hanya tidur ya, hanya mencari pasangan. Itu kan jiwa yang sifatnya sifat kehewanan. Jadi tidak punya prinsip kehidupan. Artinya apa? Artinya dirinya itu belum manusia. Walaupun secara jasad gambarannya itu manusia, tapi yang hakiki itu adalah jiwa. Makanya banyak filosof itu menegaskan, ayo kita belajar menjadi manusia. Kalau kita sudah bisa menjadi manusia, maka yang kita lakukan pasti baik-baik. Karena apa? Karena manusia fitrahnya itu baik. Nah, dengan kita mengetahui fitrah kita sebagai manusia, kita akan mampu melakukan yang itu sesuai dengan fitrah kita, dan kita tahu mana yang itu keluar dari fitrah kita. Jadi sesuatu yang itu keluar dari fitrah kita itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Kemudian itu melanjutkan bahwa tapi tidak jarang loh, ada manusia yang itu mencari kebahagiaan ya bagi satu orang yang itu bisa mengganggu kebahagiaan orang lain ya. Jadi mungkin hari ini kita sibuk mencari kebahagiaan, tapi kita nabrak kepentingan orang lain, atau kita itu nabrak dengan kebahagiaan orang lain. Nah, kita nggak boleh demikian. Kenapa kok kita itu nabrak dengan orang lain? Karena kita itu punya ambisi. Kalau kita itu ambisinya kita liarkan atau kita lepaskan semuanya hanya demi kebahagiaan kita, ya, walaupun nanti kita menemukan kebahagiaan, tapi kok orang lain itu tidak bahagia, artinya itu belum menjadi prinsip kebahagiaan terbesar bagi utilitarianisme. Jadi bagi aliran ini, kebahagiaan itu tidak hanya dirasakan oleh satu orang, tapi apa? Tapi pun juga dirasakan oleh semua orang. Kita nggak bisa mengatakan saya bahagia kalau orang lain itu nggak bahagia, ya kan? Makanya dalam Islam itu sangat mewanti-wanti kan, sangat dipertanggungjawabkan bagi seseorang kalau dirinya bisa tidur nikmat dan pulas, sedangkan tetangganya itu tidak bisa tidur gara-gara
perutnya itu belum ada isinya, atau orang tetangganya ini belum makan, sedangkan yang satu orang ini dia tidurnya itu pulas, ya kan? Dan ini menjadi tanggung jawab dia. Bahkan itu ada khalifah Islam Umar bin Khattab itu kan pernah mengatakan, seandainya ada kadal di sungai Tigris sana mati kelaparan dan itu tanpa sepengetahuanku, itu menjadi tanggung jawab saya di akhirat nanti ketika berhadapan dengan Tuhan. Walaupun saat itu Umar bin Khattab itu kan sudah hidup menjadi seorang khalifah, ya kan? Dan dia sudah menjadi era-era masa kejayaan Islam karena sudah menguasai Mesir, menguasai Syam, menguasai Yaman, menguasai Palestina dan lain sebagainya. Kalau kita memakai kacamata individualistik, artinya Umar saat itu sudah bahagia. Tapi Umar itu mengatakan lain, saya nggak merasa bahagia ketika sesuatu yang di luar sana itu kelaparan dan mati tanpa itu sepengetahuanku. Jadi mungkin saat itu Umar itu pengen bahwa tidak hanya saya yang bahagia, tapi pun orang lain pun juga bahagia. Kalau kita tarik di dalam negeri kita, di negeri kita ini kan banyak orang yang bahagia. Yang kebahagiaan itu satu menabrak kebahagiaan orang lain, bahkan lebih absurdnya lagi kebahagiaan mereka itu dicari dengan melalui apa? Dengan melalui menindas orang lain, ya kan? Dengan melalui menindas kebahagiaan orang lain. Walaupun demikian, yang mereka lakukan di dalam negeri ini, ya bagaimanapun tidak akan sampai kepada kebahagiaan yang sifatnya itu dirasakan oleh semua orang. Karena memang sejak awal itu kebahagiaannya itu mengganggu kebahagiaan atau ketenangannya orang lain. Nah itu ya. Jadi aliran ini menegaskan bahwa nanti puncaknya itu adalah sumum bonum, yaitu kebahagiaan tertinggi ketika semua orang itu bahagia. Kalau kita memakai kacamatanya siapa? Filosof Yunani itu kan rajanya yang itu mampu mengantarkan kebahagiaan universal, maka rajanya itu harus filosof. Kenapa kok demikian? Karena filosof ini yang dia sudah bahagia dengan dirinya sendiri, dan dia punya hikmah, dan orang ini mampu memberikan kebahagiaan dan hikmahnya kepada orang lain tanpa mengganggu kebahagiaan orang lain, tanpa menabrak kebahagiaan orang lain. Nah mungkin kalau kita hari ini relevan, teori itu dipakai hari ini, harusnya seorang presiden itu seorang filosof yang punya akal. Untuk apa? Untuk menciptakan sumum bonum, kebahagiaan yang itu dirasakan oleh setiap warga negara. Jadi pertama tadi, hidup ini akan bahagia ketika kita itu berguna. Dan kegunaan ini akan bermanfaat itu tidak hanya berhenti pada diri kita, tapi apa? Tapi pun juga harus dirasakan oleh orang lain. Dan ketika kita mencari kebahagiaan, kita nggak boleh yang namanya menabrak dengan kebahagiaan orang lain. Nah, puncaknya adalah kebahagiaan umum. Semua orang itu bisa bahagia sesuai dengan versinya masing-masing. Kalau manusianya itu berguna untuk orang lain, ya, dan semua orang demikian, maka yang terjadi akan melahirkan kebahagiaan bersama. Dan tidak ada yang namanya penderitaan. Itu aliran utilitarianisme. Nah, ini ada istilah eudaimonia. Jadi istilah ini terkenal sekali dalam tradisi orang Yunani. Orang Yunani itu sepakat, termasuk Socrates, termasuk Plato, Aristoteles, yang mereka mengatakan tujuan manusia hidup itu adalah untuk eudaimonia, yaitu apa? Kebahagiaan. Jadi hari ini kalau ada orang yang mengatakan tujuan saya itu enggak bahagia, mungkin orangnya itu sudah agak enggak waras. Karena secara umum manusia yang waras, yang punya akal, ya, pasti yang dicari itu adalah kebahagiaan. Entah posisinya apa, entah kedudukannya itu sebagai apa, pasti yang dicari dalam hidupnya pasti adalah kebahagiaan. Bahkan teman-teman yang jomblo pun itu kan masih mencari kebahagiaan, ya kan? Yang punya pacar pun juga masih mengatakan
saya mencari kebahagiaan. Semuanya artinya apa? Semuanya sama-sama mencari kebahagiaan, yang itu disepakati oleh para filosof Yunani. Tapi walaupun demikian, kita nggak boleh salah membaca untuk mencari kebahagiaan itu. Nah, aliran Yunani ini, ya termasuk Sokrates dan murid-muridnya, ini menegaskan juga bahwa kebahagiaan itu kuncinya ada pada jiwa yang baik atau jiwa yang bajik. Jadi teman-teman dicek ya, jiwanya itu sudah jiwa manusia ataukah jiwanya itu tumbuhan atau hewan. Kalau jiwa kita masih tumbuhan dan hewan, artinya kita belum menjadi manusia. Kalau kita belum menjadi manusia, artinya kita belum menjadi manusia yang baik. Kalau kita belum menjadi manusia yang baik, artinya kita belum bisa menjadi manusia yang bahagia. Karena apa? Kalau menurut aliran ini, kebahagiaan itu lahir ketika jiwa kita itu baik. Nah, jadi kalau tadi pembahasan tadi itu kan banyak beberapa pendapat yang mengatakan kebahagiaan itu kan senang-senang, yang sifatnya itu faktual, hari ini dan sekarang yang kita miliki. Artinya apa? Kebahagiaan ketika diukur materi yang kita miliki. Artinya itu kan sesuatu yang itu tidak melekat pada diri kita, karena sifatnya itu empiris, sifatnya itu barang. Contoh kecil, saya bahagia ketika saya itu punya mobil. Mobil yang saya miliki ini kan sesuatu yang tidak menempel ada dalam diri kita. Nah, satu-satunya yang ada di dalam diri kita, yang itu tidak di luar diri kita, itu adalah jiwa kita. Kalau jiwa kita ini baik, kita akan bahagia. Nah, ini yang menjadi titik fokus kajian orang filosof Yunani. Jadi jangan mencari kebahagiaan yang itu versinya hedonisme, ya, yang itu mungkin versinya apalah, ya kan. Dan orang sibuk mencari kebahagiaan di situ. Sedangkan kebahagiaan itu terletak bagaimana jiwa kita itu menjadi jiwa yang baik. Nah, termasuk ini Sokrates yang itu mengatakan untuk bahagia seseorang itu harus bisa mengenali dirinya sendiri. Jadi pengen bahagia tapi kok nggak tahu siapa saya, kok nggak tahu artinya, belum menemukan kebahagiaan. Makanya pertama step untuk bisa bahagia, kenali dirimu. Who am I? Saya ini siapa? Tujuan hidup saya itu mau apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan. Coba teman-teman cek ya, kalimat-kalimat yang itu menjadi pertanyaan tadi seperti siapa aku dan lain sebagainya, coba dipikirkan, yang itu dijawab sesuai versi kita. Mungkin satu hari kita itu tidak menemukan jawaban, mungkin bahkan 1 tahun kita itu tidak bisa menemukan jawaban itu. Kenapa kok demikian? Karena manusia itu berkembang. Karena manusia itu semakin hari itu semakin tumbuh dan semakin maju. Jadi kalau kita mengatakan siapa aku, saya ini santri. Santri itu kan barang abstrak, yang mungkin besok kita ketika keluar dari pesantren, kita kan sudah tidak menjadi santri, iya kan? Walaupun hari ini ada yang mengatakan orang yang perilakunya baik itu pasti santri. Koruptor itu kalau di depan media perilakunya kan juga baik, ya kan? Itu kan perilakunya baik, tapi dibalik itu dia koruptor, ya. Jadi kenali dirimu untuk menjawab siapa saya. Dan itu jawabannya bukan topeng-topeng yang kita pakai hari ini. Hari ini topeng kita kan banyak, topeng mahasiswa, topeng organisasi, topeng komunitas, topeng partai, topeng agama, topeng dogma, topeng apalagi, topeng kayak tadi santri. Coba itu lepaskan semuanya. Ya, hari ini pun saya juga melepaskan itu, lepaskan semua dan tanya, saya ini siapa? Tapi kok selama ini kok kita masih sibuk dengan topeng-topeng ini, ya kan, yang termasuk ada label-label itu kan, ada hijau, ada kuning, ada merah.
Kalau kita masih sibuk di situ, yo kita belum bisa menemukan siapa kita yang sebenarnya. Ya, dan kita belum bisa menjawab aku ini siapa, tujuan hidupku ini untuk apa. Sedangkan di awal tadi tujuan hidup manusia itu adalah bahagia. Tapi kok kita terjebak dengan topeng-topeng yang kita pakai dan kita tidak tahu yang itu ternyata membelenggu hidup kita. Yang ternyata apa? Ternyata itu adalah penyakit yang menempel pada diri kita. Ya kan, kita kan mungkin tidak sadar topeng yang kita pakai, atau entah itu madhab, entah itu apa, itu kan kadang tidak sesuai dengan versi kita atau tidak kompatibel dengan diri kita. Tapi kok kita tidak membuangnya itu, ya hidup kita akan jumut, hidup kita tidak akan berkembang. Maka apa? Maka lepaskan semua topeng itu. Ketika kita sudah murni menjadi diri kita sebagai manusia, coba tanya, saya ini siapa? Tujuanku ini apa? Nah, itu ya. Jadi pertama, kenali dirimu. Yang menjawab siapa? Yang menjawab adalah dirimu sendiri. Jangan tanya kepada orang lain. Orang lain itu jawabannya tidak murni, banyak bohongnya. Mungkin pun juga tidak tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Yang tahu siapa kita yang sebenarnya itu adalah diri kita. Bahkan kiai pun itu tidak tahu siapa kita. Ya, bahkan dosen pun atau orang yang kita percaya itu pun juga tidak tahu sama sekali siapa saya. Atau mungkin teman-teman tidak tahu teman-teman yang sebenarnya itu siapa. Yang tahu kita yang sebenarnya itu siapa? Ya diri kita sendiri. Makanya kita harus menjawab, aku ini siapa, tujuanku ini untuk apa. Nah itu ya, ketika kita sudah mampu menjawab diri kita siapa dan kita melepas topeng-topeng itu, kunci untuk agar kita menemukan kebahagiaan, jalan pertamanya itu dengan akal pikiran yang benar. Kenapa kok demikian? Dengan akal yang benar ini kita mampu mengetahui mana ini baik dan mana ini buruk, ya. Nah, kita harus mencari apa itu arate, yang itu keutamaan. Keutamaan ini bisa didapatkan ketika akal kita itu mau berpikir. Ya, kalau kita mau berpikir dan kita menemukan kebaikan, nilai, keutamaan dan lain sebagainya, hiduplah di sini. Kalau teman-teman itu meyakini bahwa jujur itu baik, hiduplah di dalam kejujuran. Dan kalau teman-teman meyakini bahwa berbuat baik itu adalah baik, ya hiduplah menjadi orang yang berbuat baik. Itu semua akan melahirkan kebahagiaan untuk kita. Jalannya dengan apa? Jalannya dengan akal pikiran. Ya, tadi kan kaum eudaimonia ini kan menegaskan letaknya kebahagiaan itu kan ada di jiwa kita. Ini sebenarnya tidak langsung itu mendekonstruksi anggapan orang hedonisme tadi. Nah, Sokrates itu mengatakan bahwa makanan enak, baju indah, dan segala kemewahan itulah yang engkau sebut kebahagiaan. Namun aku percaya suatu keadaan di mana orang tidak mengharapkan apapun adalah kebahagiaan tertinggi. Jadi Sokrates itu percaya ada nanti di mana orang itu dia sudah tidak mengharapkan apapun, sudah tidak butuh apapun. Itulah yang dinamakan kebahagiaan tertinggi. Hari ini kok kita masih tergantung dengan orang lain, tergantung dengan kiai kita, tergantung dengan mobil, tergantung dengan rumah, tergantung dengan pacar. Artinya kita itu masih tergantung dengan sesuatu yang ada di luar diri kita. Kalau kita masih sibuk di situ, artinya kita tidak bisa bahagia. Sedangkan kebahagiaan tertinggi itu kita merasa diri kita itu cukup dengan diri kita. Yaitu dengan apa? Dengan diri kita itu tidak mengharapkan apapun yang ada di luar diri kita. Itulah kebahagiaan tertinggi menurut Sokrates. Karena beliau tidak setuju dengan yang namanya makanan enak, baju indah, kemewahan. Semua orang itu kan menganggap itulah yang disebut kebahagiaan.
Tapi bagi Sokrates, kebahagiaan itu ketika saya sudah tidak mengharapkan apapun lagi, karena diri saya itu sudah selesai. Karena diri saya itu sudah menemukan kebenaran dan menjadi manusia yang baik, disitulah lahir kebahagiaan, sudah selesai. Dan saya tidak butuh pengakuanmu, tidak butuh ini, walaupun secara subjektif manusianya ini, punya ini dan lain sebagainya, tapi itu tidak penting. Tapi itu tidak menjadi tujuan, tidak menjadi harapan, karena dirinya itu tidak punya harapan lagi. Disitulah kebahagiaan tertinggi. Nah, ini menurut saya unik, terutama adalah Plato. Kalau tadi Sokrates itu mengatakan kunci pertama untuk bahagia itu mengenali diri kita, Plato ini menegaskan manusia itu harus punya ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu mendatangkan kebahagiaan. Jadi teman-teman kok belajar mulai awal semester sampai hari ini, dan hari ini punya pengetahuan banyak, tapi kok pengetahuannya itu tidak mendatangkan kebahagiaan, artinya pengetahuannya itu absurd, artinya pengetahuannya itu konyol. Karena apa? Secara rumus besar bagi Plato, semakin orang itu banyak ilmu, maka dirinya ini semakin bahagia. Ya, kita setiap hari kan sudah belajar, sudah mencari wawasan. Kok hidup kita ternyata menderita, tidak bahagia? Itu artinya ilmu kita itu tidak kompatibel dengan perilaku kita sehari-hari. Atau kita punya ilmu tapi ilmunya itu hanya sebatas wacana, atau hanya sebatas ingat mengingat. Nah, untuk bisa bahagia maka kejarlah ilmu, karena ilmu itu adalah sumber kebahagiaan. Hari ini kan absurd, ya kan? Orang bahagia ketika mendapatkan barokah, mendapatkan ini dan lain sebagainya. Loh, teman-teman, kalau mendapatkan barokah tapi kok dirinya itu tidak berilmu, atau mohon maaf dirinya itu bodoh, yo barokah itu tidak ada artinya. Harusnya apa? Harusnya kejarlah ilmu dulu sebanyak-banyaknya, sekuat tenaga, biar dirimu itu yang namanya bahagia. Urusan nanti barokah dan tidak barokah itu bukan wilayah manusia. Wilayahnya manusia apa? Mengejar ilmu, menambah ilmu. Nah, tadi ya. Nah, semakin kita mengejar ilmu dan kita dapat ilmu, kita akan semakin bahagia. Tapi kalau ada orang hari ini sudah mencari ilmu kok dirinya tidak bahagia, jangan salahkan ilmunya, tapi salahkan diri kita. Mungkin diri kita itu belum bisa menggunakan ilmu yang kita miliki. Kita tahu bahwa jujur itu baik, tapi kok kita sering bohong. Kita tahu bahwa males itu jelek, tapi kok kita masih males. Artinya apa? Ilmunya itu belum kompatibel dengan perilaku kehidupan kita sehari-hari. Tapi kok kita sudah punya ilmu dan perilaku kita itu mencerminkan aktualisasi ilmu yang kita miliki, lahirlah yang namanya kebahagiaan. Nah, Plato ini melanjutkan, lalu kondisi bahagia itu seperti apa dan bagaimana? Beliau menegaskan kebahagiaan itu terjadi ketika antara rasio spiritual dan nafsu itu seimbang. Jadi spiritual itu nggak boleh paling atas, nafsu itu nggak boleh atas, atau rasio itu nggak boleh paling atas. Tapi Plato ini menegaskan manusia itu memang punya 3 jiwa, ya, rasio, spiritual, dan nafsu. Tapi yang harus menjadi rajanya yaitu adalah rasio atau akal. Akal ini kenapa kok dijadikan raja? Biar dia itu mampu mengontrol, ya, mengendalikan spiritual dan nafsu yang dimiliki manusia. Ya, gambarannya itu seperti kuda. Jadi manusia kok tidak mau mendayagunakan akal, ya, hidupnya itu seperti kuda. Kuda itu kan punya nafsu dan punya jiwa, ya. Kalau hidupnya seperti kuda, artinya hidupnya itu datar.
dia tidak memiliki nilai, dia tidak bisa terbang, dia tidak bisa melangit. Nah, untuk agar kudanya ini bisa terbang, maka kudanya itu harus diberi yang namanya sayap. Nah, sayap ini adalah gambaran res atau gambaran akal. Nah, dengan akal ini ya, manusia itu mampu mengontrol nafsunya, mampu mengontrol spiritualitasnya, dan rasio ini mampu mengantarkan si kuda tadi yang punya sayap itu mampu terbang. Terbangnya kemana? Yaitu ke wilayah langit sampai ke wilayah ketuhanan. Jadi memang Plato ini kan sangat idealis atau sangat mengagungkan akal. Makanya di banyak wacana itu beliau menegaskan di bukunya politiknya itu kan yang layak menjadi raja itu kan filosof. Kenapa demikian? Karena filosof itu yang mampu mendayagunakan akalnya, dan dengan akalnya ini bisa mengontrol nafsu dan spiritualnya, ya. Nah, dari situlah nanti lahir yang namanya wisdom, kebijaksanaan, lahir yang namanya keberanian, lahir yang namanya mampu mengetahui dirinya, dan dirinya itu mampu berperilaku adil. Kenapa kok demikian? Karena dia mampu mendayagunakan akalnya, dengan akalnya itu mampu mengontrol spiritual dan nafsunya. Jadi nafsunya itu tidak liar, spiritualnya itu pun juga tidak hampa. Contoh kecil ya, kalau kita kok hanya spiritual, nanti kan yang terjadi kita akan terjebak pada kebatiniahan, ya. Ketika ditanya, kamu beriman sama Allah? Iya, saya beriman. Tapi disuruh sholat nggak mau, disuruh zakat nggak mau, disuruh iktikaf nggak mau. Tapi alasannya apa? Alasannya saya itu sudah mengimani Tuhan. Nah, agar keimanan kita itu ada dasarnya dan itu memiliki yang namanya landasan yang benar, punya alasan yang benar, maka spiritual keyakinan kita ini butuh yang namanya rasio. Artinya apa? Keimanan kita itu tidak hampa atau tidak kosong. Ya, contoh kecil, kenapa kamu beriman? Rasio ini menjawab, saya beriman karena Tuhan itu ada, karena Tuhan itu esa, dan lain sebagainya. Tapi kok kita hanya menggunakan spiritual saja, ketika ada orang bertanya, kenapa kamu beriman? Ya beriman saja. Jawabannya kan simpel. Lalu kamu sholat enggak? Kan beriman saja sudah cukup. Yang penting mahabbatullah, ya. Kayak tadi disuruh sholat enggak mau, kayak teman-teman yang pacarnya itu mengatakan aku cinta padamu tapi enggak mau WA-na, enggak mau jemput. Itu artinya cinta yang spiritualitas. Nah, itu Plato. Yang terakhir itu ada Aristoteles. Aristoteles ini melanjutkan gurunya. Bagi Aristoteles, dia mengatakan kunci kebahagiaan itu memang ada di akal. Nah, dari akal ini akan melahirkan pertama itu teoria dan praktis. Jadi akal ini memiliki dua fungsi. Jadi fungsi pertama ini akal digunakan untuk refleksi, untuk mengevaluasi diri, untuk kontemplasi, ya. Jadi membaca dirinya, apakah saya ini sudah menjadi manusia yang baik? Apakah hari ini yang saya lakukan sudah benar? Apakah yang saya usahakan ini sudah sesuatu yang hakiki? Artinya apa? Akal ini sebagai jalan teoria, yaitu apa? Membaca diri, merefleksi diri. Kalau orang itu senantiasa merefleksikan dirinya kan, orangnya kan semakin hari semakin baik. Ya, itu sangat penting. Artinya apa? Artinya membaca diri, mencari mana yang itu ada kejelekan dan keburukan. Kalau sudah menemukan itu dibuang dari kehidupan kita, dan kita fokus mengembangkan diri. Kalau kita itu sudah mampu menemukan kebenaran dan kita senantiasa refleksi menjadi manusia yang selalu membaca dan itu berusaha untuk menjadi orang baik, maka kita harus aktualisasikan. Oh, idealnya menjadi manusia demikian, saya harus melakukan ini. Oh, bahwa manusia yang baik itu demikian.
maka saya harus aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang disebut kebahagiaan. Jalannya apa? Jalannya dengan akal lagi. Karena akal ini akan mampu membaca diri kita dan sekaligus mampu mengembangkan diri kita. Dan sekaligus apa? Mampu mengaktualisasikan apapun yang itu menjadi ideal yang ada di kepala kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Bagi Aristoteles, kebahagiaan itu jalan tengah. Ya. Kenapa kok dianjurkan jalan tengah? Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan sesuatu yang kurang itu pun juga tidak baik. Teman-teman misalkan ya, selalu makan itu kan tidak baik, atau kurang makan itu pun juga tidak baik. Yang baik apa? Makan yang pas. Kalau kita memakai kacamata utilitarianisme itu kan yang baik itu kan sesuai fitrahnya manusia. Nah, Aristoteles pun juga demikian, walaupun kalimatnya itu berbeda, yaitu dengan jalan tengah, tidak kurang dan tidak lebih. Ya, kayak tadi misalkan teman-teman di nembak ceweknya dan ceweknya mengatakan kamu terlalu baik, itu malah kalimat yang menunjukkan bahwa dirimu sebenarnya itu tidak baik karena kamu terlalu baik. Terlalu baik itu apa? Melampaui kemanusiaan kita. Hidup kita itu berlebihan. Kalau berlebihan artinya kan kita rakus, artinya kita itu tidak baik, walaupun si cewek itu mengatakan masnya itu terlalu baik, ya kan? Nah, untuk agar kita bisa hidup yang itu jalan tengah, ya, nanti yang lahir itu apa? Kita itu menjadi orang pemberani. Orang pemberani itu orang yang bisa memposisikan dirinya antara pengecut dan nekat. Ya, jadi orangnya itu tidak pengecut dan tidak nekat, tapi apa? Pemberani. Dia tahu apa yang harus diperjuangkan. Saya memperjuangkan ini karena ini adalah yang paling baik, karena inilah yang karena inilah jalan tengahnya yang kemudian cukup. Jadi cukup itu kan tidak boros dan tidak kurang. Kalau kita boros kan hidupnya tidak baik. Nah, kemudian apa? Hemat. Hemat itu jalan tengah antara pelit dan boros. Pelit pun juga tidak baik, boros pun juga tidak baik. Artinya apa? Kita harus hidup hemat, cukup. Itulah yang disebut jalan tengah. Kalau kita sudah hidup yang itu jalan tengah, yang itu kita kendalikan dengan akal yang melahirkan teori dan praktis, maka itu akan melahirkan jalan tengah. Hidup kita itu sesuai dengan fitrah kemanusiaan kita. Nah, dilanjutkan oleh Aristo bahwa kebahagiaan itu ada 3 jalan. Pertama tadi sumbernya itu akal. Yang kedua yaitu potensi manusia. Yang ketiga itu apa? Hidup yang seimbang. Hidup seimbang sudah kita bahas, sumber akal sudah kita bahas. Yang kedua itu potensi. Kenapa kok potensi? Hakikatnya manusia itu sudah punya bekal yang itu diberikan Allah kepada manusia. Nah, bekal ini harus kita gali. Kita mau menjadi seniman itu bisa, mau menjadi dokter, mau menjadi filosof, mau menjadi pendidik itu bisa, tergantung cara kita itu mengupayakan potensi yang jauh-jauh hari itu sudah kita miliki. Ya, jadi tergantung bagaimana kita itu mengasah diri kita. Semakin kita mengasah menjadi manusia yang itu menjadi filosof, ya berjuanglah di situ. Karena hakikatnya apa? Kita sudah punya bekal. Kita mau menjadi apa? Itu tergantung pilihan kita bagaimana mengupayakannya. Dan itu menurut Aristoteles itu pun juga sebagai jalan kebahagiaan. Itu ya. Nah, ini sebelumnya sudah kita bahas, yaitu ada seorang filosof dari Stoikisme namanya itu Zeno. Jadi manusia itu memang tidak bisa mengontrol hidupnya, tapi manusia itu bisa menguasai perilaku hidupnya. Ya, hidup ini kan kompleks. Kita dilahirkan di Jawa itu kan bukan pilihan kita, atau mungkin wajah kita yang sederhana itu kan tidak pilihan kita. Artinya apa? Itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol.
Tapi manusia itu dia mampu mengontrol perilaku hidupnya. Contoh kecil, kalau teman-teman itu sadar kalau wajahnya itu pas-pasan, yo berusahalah untuk menjadikan wajahnya itu glowing, kan begitu. Biar apa? Biar hidupnya itu bahagia. Jadi contoh kecil, banyak hidup atau lebih-lebih di masa depan itu kan kita tidak bisa mengontrol. Tapi manusia hari ini dan sekarang itu mampu mengontrolnya. Contoh kecil, saya nanti wisuda IPK-nya demikian dan demikian, itu kan harapan, dan harapan itu tidak bisa kita kendalikan. Tapi kok hari ini kita berusaha, ya, ikhtiar kita benar, belajar kita benar, yaitu nanti akan menjadi jawaban, ya, hasil IPK nilainya nanti berapa, ya kan. Artinya apa? Stoikisme ini termasuk yang diwakili Zeno, kita harus fokus hari ini yang itu kita kuasai, termasuk apa? Perilaku kita. Tapi kita nggak boleh sibuk sesuatu yang itu di luar kontrol kita. Nah, jadi kan ada dua hal, ya, ada yang dapat dikuasai dan ada yang tidak dikuasai. Tapi manusia sibuklah yang itu yang dapat kita kuasai. Contoh kecil, orang lain ingin mengatakan apa kepada kita, itu urusan orang lain. Tugasku adalah memperbaiki diri. Orang lain mau mengatakan apapun, itu bukan berada di kontrol kita. Tapi kok kita bersikukuh ingin mengontrol orang lain agar orang lain itu mengatakan bahwa diri kita itu baik, yuk kita malah akan sibuk sendiri dengan anggapan orang lain, dan kita lupa pada perilaku hari ini yang dapat kita kontrol. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, itu ada istilah yang namanya fatum brutum amor fati. Jadi di balik manusia itu ada dua macam kehendaknya. Ada kehendak yang tidak bisa dikuasai dan bisa dikuasai. Walaupun demikian, manusia itu harus mencintai takdir dan kehidupannya. Jadi takdir kita yang terjadi hari ini, kita sebagai apa, profesi kita hari ini sebagai apa, kondisi kita sebagai apa, kita harus menerima itu dengan cara apa? Kita mencintainya. Hari ini teman-teman kok tidak bisa menerima fakta yang kita terima hari ini, ya sampai kapanpun kita tidak bahagia. Contoh kecil, teman-teman sadar bahwa wajahnya itu pas-pasan, tapi kok setiap hari kita mempermasalahkan itu, tahun besok mempermasalahkan itu, besoknya mempermasalahkan itu, ya akhirnya kita tidak bahagia, ya kan. Kayak di berita-berita media itu, Natal, debat tentang Natal, besok tahun depan Natal lagi, debat Natal lagi, besoknya lagi tahun depan Natal tiba, debat lagi tentang Natal. Artinya apa? Artinya otaknya itu nggak maju. Karena apa? Setiap tahun debat masalah itu terus. Jadi teman-teman kalau ada debat yang kayak demikian, coba di screenshot, nanti tahun depan kalau ada debat lagi di copy paste aja. Ini loh, kemarin sudah debatkan lagi. Nah itu ya. Jadi harus mencintai apa yang terjadi hari ini yang itu kita anggap sebagai takdir. Takdir yang kita terima itu pun juga harus kita cintai. Nah, dengan demikian kalau kita itu fokus pada sesuatu yang ada di luar yang ada di dalam diri kita, yang itu kita kuasai, dan kita sudah mampu mencintai takdir atau sesuatu yang terjadi hari ini, maka yang terjadi apa? Kita bisa harmoni dengan diri kita. Kalau kita bisa harmoni dengan diri kita, kita akan bisa harmoni dengan orang lain, ya, dengan alam semesta, dan dengan universal logos, yaitu sang pencipta. Itu rumusnya. Jadi teman-teman itu nggak mungkin mampu harmonis dengan orang lain kalau dirinya sendiri itu nggak harmonis. Jadi teman-teman kok mengatakan aku ingin membahagiakanmu, loh, coba tanya dulu dirimu, kamu itu sudah bahagia atau belum? Jadi teman-teman cewek ya, kalau ada cowoknya yang nembak, dia mengatakan aku suka sama kamu atau aku nembakmu, coba yang ceweknya itu bertanya, kamu sudah bahagia atau belum?
Kalau kamu sudah bahagia, saya terima. Kalau kamu belum bahagia, saya nggak mau menerimanya dulu. Saya mau menerima kalau kamu itu sudah bahagia. Karena apa? Karena kalau kamu belum bahagia, kamu belum bisa memberikan kebahagiaan dirimu untuk diriku. Artinya apa? Hidupmu itu belum harmoni. Maka tugas pertama apa? Kita harus harmoni dengan diri kita. Biar kita apa? Bisa harmonis dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Nah, itu stoikisme. Ini jadi sebagai refleksi bahwa kita itu wong Jawa. Wong Jawa itu unik. Jadi dalam sastra Jawa itu ada istilah seneng, yang maknanya itu suka atau demen, remen. Bisa juga dimaknai bungah atau marem. Wah, orang itu kok marem banget ya. Kemudian ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita dianggap orang lain, wah marem banget ya. Ketika itu marem, ada orang yang demen, ada orang yang menyukai, dan kita pun juga menyukai itu. Kalau kita senang, artinya kita itu puas. Jadi sesuatu yang senang, yang itu melahirkan puas, ini arahnya lebih ke suka ke sesuatu hal yang kita lakukan. Jadi saya melakukan ini, itu melahirkan kesenangan. Saya mampu melakukan ini dan itu selesai, dan saya itu senang dan jiwa saya itu puas, ya kan? Kan banyak hal ketika kita punya tanggung jawab, mungkin mengerjakan makalah, mengerjakan tesis, ya. Kita kan ketika selesai di ACC rasanya kan puas, senang. Nah, itu istilah pertama. Ada juga yaitu bahagia atau bejo. Jadi orangnya itu apa istilahnya itu beruntung atau selamat. Ya. Jadi ada seneng, ada selamat. Itu kan versinya orang Jawa kan banyak. Kemudian apa? Jawa pun juga mengharapkan kehidupan yang ayem. Yang istilah lain itu apa? Hidupnya itu tenang, tentram dan damai. Jadi kalau kita membaca orang Jawa, yang dicari itu bukan demen, bukan seneng, bukan puas, tapi apa? Yang dicari pun juga dirinya itu selamat dan hidupnya itu tentrem dan damai. Iya kan? Orang Jawa itu kan simple. Untuk menciptakan hidup tentram dan damai itu kan nggak perlu poya-poya, nggak perlu hedonisme, nggak perlu teoritis, nggak perlu filosofis. Iya kan? Orang Jawa hidup yang santai. Yang penting apa? Yang penting hidupnya itu tenang, hidupnya ayem. Makanya ada istilah slogan orang Jawa itu mangan rak mangan sing penting kumpul. Artinya apa? Kumpul ini menciptakan keluarganya ini tentram, tenang dan damai. Nah, itu orang Jawa. Jadi kebahagiaan itu bisa ditafsirkan seneng, tapi seneng pun juga harus dirinya, orang yang seneng itu pun juga dirinya harus selamat, ya. Kalau dirinya itu selamat pun juga dirinya harus tenang, harus ayem, tentrem dan damai, makmur. Walaupun hidupnya santai, setiap hari ke ladang, sibuk panas di ladang, tapi kan hidupnya ayem, tidak semrawut, tidak protes, tidak gegabah dan lain sebagainya. Itu orang Jawa. Nah, ini ada istilah menarik. Jadi kita kan sejak awal sampai sekarang tema ini ada yang mengatakan kebahagiaan versinya ini dan lain sebagainya. Ini ada keyword kebahagiaan yang menurut saya itu menarik, terutama dari Joseph Edison. Jadi untuk orang itu bisa bahagia, pertama itu harus something to do, kedua itu harus someone to love, yang terakhir itu apa? Something to hope. Jadi teman-teman bisa dikatakan bahagia ketika ada sesuatu yang dikerjakan. Kemudian apa? Ada seseorang yang dicintai dan ada sesuatu yang diharapkannya. Jadi kok hanya something to do tapi tidak ada someone to love, yaitu belum bahagia. Jadi teman-teman sudah sukses, sudah ada pekerjaan, tapi kok jomblo, yaitu mungkin belum bahagia. Apalagi nggak punya harapan.
Harapan itu kan menjadikan hidup kita itu kan akan terasa lebih hidup, lebih panjang, ya kan? Teman-teman kok tidak punya harapan hari ini, itu malah menandakan dirinya itu sudah selesai. Kenapa kok hidup ini kelihatan panjang? Karena kita itu punya harapan. Nah, jadi untuk hidup kita itu bisa bahagia, ada sesuatu yang kita kerjakan, ada seseorang yang kita cintai, ada sesuatu yang itu kita harapkan, entah itu masa depan, entah itu siapa, dan lain sebagainya. Ada juga tradisi orang Cina mengatakan, if you want to be happy one hour, please sleep. If you want to be happy for one day, please go fishing. If you want to be happy for 1 year, inherit wealth. If you want to be happy all your life, head under. Jadi jika kamu ingin bahagia 1 jam, silahkan tidur. Jika kamu ingin bahagia 1 hari, silahkan pergi memancing. Jika kamu ingin bahagia 1 tahun, wariskan kekayaanmu. Jika kamu ingin bahagia selama hidupmu, bantulah orang lain. Jadi pengen bahagia 1 hari, tidurlah. Kalau pengen bahagia 1 jam, tidurlah. Ya, kalau pengen bahagia 1 hari, silahkan pergilah memancing santai-santai. Tapi kok pengennya 1 tahun, yo kekayaanmu wariskan kepada anak-anakmu. Mungkin kekayaanmu itu hanya cukup untuk 1 tahun. Tapi kok pengen hidup kita itu langgeng, bahagianya langgeng, dan itu kita nikmati seumur hidup, maka apa? Jangan selesai-selesai, jangan bosan-bosan untuk membantu orang lain. Kalau ingin membantu orang lain, jangan pilih-pilih. Oh, madhabnya ini, dogmanya ini. Hari ini kan demikian. Membantu hanya itu pada wilayah dogmanya saja. Membantu yang itu sesuai dengan kepercayaannya saja. Kalau ingin membantu, bantulah semua manusia yang ada di dunia ini tanpa melihat topeng-topeng yang mereka pakai. Ya, tadi kan diajarkan kita harus bisa menjadi manusia, biar kita sadar bahwa kita ini manusia dan mereka itu manusia. Kalau kita bisa demikian, artinya kita harus berperilaku menghormati sesama manusia. Dan hari ini kenapa ada perbedaan dan lain sebagainya? Karena ada topeng-topeng yang itu menempel pada diri kita dan kepada orang lain, dan kita sibuk membaca topeng-topeng itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita sulit untuk membantu semua orang. Yang terjadi apa? Membantu hanya pada madhabnya, membantu hanya partainya dan lain sebagainya. Nah, kalau ingin hidup kita bahagia seumur hidup, yuk kita bantulah semua orang tanpa terkecuali dan tanpa melihat apa yang mereka pakai. Itu tradisi Cina. Ini tradisi Jepang. Silakan teman-teman baca sendiri ya, yang pernah kursus bahasa Jepang atau yang pernah ke Jepang. Jadi ada istilah kehidupan terus berkembang. Jika kita berhenti berkembang secara fisik dan mental, kita sama saja dengan orang mati. Hakikatnya hidup ini kan bergerak, ya kan? Tidak ada kehidupan itu berhenti. Walaupun kita itu tidur, hakikatnya kita itu bergerak loh ya. Akal kita bergerak, jiwa kita bergerak. Tapi kok hidup kita itu tidak berkembang dan bertumbuh dan maju, ya? Artinya walaupun kita itu hidup, sebenarnya hakikatnya kita itu sudah mati. Orang mati itu kan sudah selesai, hidupnya sudah tidak maju, sudah tidak berkembang. Tapi kok kita yang masih hidup kok tidak lebih baik daripada hari ini? Yo kita sama saja dengan orang mati. Artinya hidup kita selesai. Kayak kalimatnya Ibnu Tufel itu loh, orang yang hidup ya, tapi nggak sadar bahwa dirinya itu hidup. Kalau dirinya nggak sadar, artinya dirinya tidak berkembang, tidak menjadi manusia yang lebih baik. Kalau tidak berkembang, artinya orang Jepang ini mengatakan sama saja dengan orang mati. Orang mati itu kan final, selesai. Ya, itu ya. Sekian dari saya. Semoga ada sedikit yang kita ambil dan kita step untuk sedikit bisa bahagia.
dan mampu menciptakan kebahagiaan yang itu versi kita, bukan versi cewek kita, bukan versi orang lain, atau bukan versi orang yang kita percaya, tapi versi diri kita. Oke, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.